Hidupku hancur seketika ketika Mama, Salma, terjerat utang 12 miliar. Setiap hari kami diburu penagih, hingga akhirnya muncul jalan yang tak pernah aku bayangkan. Seorang bos kaya berusia 50 tahun menawarkanku pernikahan sebagai ganti lunasnya semua hutang. Aku bimbang, antara menyelamatkan keluarga atau mengorbankan masa depanku. Halo teman-teman, sebelum aku melanjutkan kisah ini, aku minta dukungan dari kalian semua. Silakan tulis kota asal kalian di kolom komentar agar kita bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan cerita penuh pelajaran hidup seperti ini. Malam itu aku duduk di samping ranjang Mama, Salma, yang tubuhnya semakin lemah. Nafasnya pendek-pendek, matanya sayu. Ketukan pintu tiba-tiba mengguncang jantungku. Saat kubuka, berdirilah Pak Rendra, bos besar berusia 50 tahun, dengan senyum dingin yang menakutkan. Ia membawa satu kabar, semua utang keluarga bisa hilang, asal aku mau menikah dengannya. Aku menatap Mama. Tangannya menggenggam jemariku dengan gemetar. Lani, tolong, jangan biarkan rumah ini hancur, bisiknya pelan. Hatiku serasa terkoyak. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kubayangkan. Gaun putih yang kupakai seharusnya melambangkan kebahagiaan, tapi justru terasa seperti rantai yang membelenggu. Dari luar, orang-orang mengira aku adalah gadis beruntung yang akan dinikahi pengusaha kaya. Namun di dalam hatiku, ada gelombang luka yang tidak bisa kulukiskan dengan kata. Tenda besar berdiri megah di halaman rumah. Para tamu sibuk berfoto, musik pengiring terdengar riang, dan ucapan selamat terus berdatangan. Aku hanya tersenyum hambar, memaksakan diri agar terlihat tegar. Mama duduk di kursi roda, masih lemah tapi berusaha tersenyum untukku. Aku tahu, di balik senyumnya, ia memendam rasa bersalah karena pengorbanan yang harus kulakukan. Ketika penghulu memulai akad, jantungku berdetak begitu keras. Suara Pak Rendra terdengar mantap saat mengucapkan ijab kabul, berbeda jauh dengan suaraku yang hampir tak terdengar saat mengucapkan kata, "Saya terima." Tepuk tangan tamu menggema. Tapi bagiku semua itu seperti gema kosong yang menusuk telinga. Aku melihat wajahnya lebih dekat. Kerutan halus di sudut matanya, rambut yang mulai memutih, dan tatapan yang sulit kubaca. Tidak ada kehangatan yang kurasakan, hanya rasa asing yang membuatku ingin pergi sejauh mungkin. Namun aku tahu, tidak ada jalan kembali. Utang Mama hanya bisa lunas dengan pernikahan ini, dan aku telah menandatangani takdirku sendiri. Selesai acara, aku berjalan menuju pelaminan dengan langkah berat. Setiap langkah seolah menambah beban di pundakku. Aku mencoba tersenyum saat para tamu bersalaman. Padahal dalam hati aku menangis sejadi-jadinya. Aku ingin berlari, tapi bayangan Mama yang duduk di kursi roda membuatku tetap bertahan. Sore itu, setelah tamu pulang, aku masuk ke kamar yang sudah dihiasi bunga dan lampu romantis. Gaun pengantin masih melekat di tubuhku, tapi aku tidak merasakan keindahannya. Aku duduk di tepi ranjang, menatap cermin besar di depanku. Mataku sembab, riasan wajah mulai luntur, dan aku hampir tidak mengenali siapa diriku sendiri. Suara langkah kaki terdengar dari luar. Pintu terbuka, dan Pak Rendra masuk dengan wajah tenang. Ia menatapku sesaat lalu berkata, "Kamu terlihat lelah, Lani. Malam ini istirahatlah. Aku tidak akan memaksamu." Kata-kata itu membuat dadaku sesak. Ada kelegaan, tapi juga kebingungan. Bukankah pernikahan ini seharusnya awal dari kebersamaan kami? Aku terdiam, tak mampu menjawab. Aku hanya menunduk. Air mata menetes tanpa bisa kutahan. Malam itu aku tertidur dengan rasa campur aduk. Takut, lega, tapi juga penuh tanda tanya. Aku sadar, hidupku baru saja memasuki babak yang benar-benar asing. Malam telah larut. Udara di kamar megah itu terasa asing, seolah-olah setiap sudutnya mengawasiku. Tirai tebal menutup rapat jendela. Cahaya lampu kristal memantulkan bayangan wajahku di cermin besar. Aku duduk memeluk lutut, merasakan keringat dingin menetes di pelipis meski ruangan begitu sejuk. Jantungku berdetak kencang, memikirkan apa yang akan terjadi.
Aku sudah mendengar banyak cerita dari teman-teman tentang malam pertama, tapi tak pernah kubayangkan aku akan menghadapinya dalam keadaan seperti ini, bersama lelaki yang bahkan tidak aku cintai, lelaki yang usianya 2 kali lipat dari umurku. Suara ketukan pintu pelan membuat tubuhku kaku. Gagang pintu berputar. Lalu sosok Pak Rendra muncul. Jas hitamnya sudah dilepas. Hanya mengenakan kemeja putih dengan beberapa kancing terbuka. Langkahnya tenang, berbeda dengan gemuruh di dadaku. Ia menghampiri meja, menuangkan segelas air, lalu meletakkannya di nakas. "Minumlah kalau haus," katanya singkat. Suaranya rendah namun terdengar jelas di tengah keheningan. Aku menunduk, tidak sanggup menatapnya. Tanganku bergetar saat meraih gelas itu. Airnya nyaris tumpah. Dalam hati aku sudah menyiapkan diri untuk sesuatu yang berat. Meski aku benar-benar tidak menginginkannya. Namun, ia tidak mendekat. Sebaliknya, ia duduk di kursi di sudut kamar, menyalakan lampu kecil, lalu membuka sebuah buku. Aku menatapnya dengan bingung. Mataku basah. Campuran rasa takut dan kelegaan membuat dadaku sesak. "Kenapa? Bapak tidak mendekat?" Tanyaku lirih. Suara hampir tenggelam. Ia menutup bukunya perlahan, lalu menatapku dalam. "Aku tahu kamu tidak siap. Lani, aku tidak ingin membuatmu lebih menderita. Aku sudah cukup bahagia hanya dengan melihatmu ada di rumah ini." Kata-kata itu menusukku. Bukan karena romantis, tapi karena aku sama sekali tidak mengerti maksudnya. Bukankah ia memaksaku menikah demi membayar lunas utang mama? Lalu mengapa ia bersikap seolah-olah tidak ingin menyentuhku sama sekali? Aku berbaring, pura-pura tidur, tapi mataku tetap terbuka menatap langit-langit kamar. Pikiran berkecamuk. Apakah ia punya rencana lain? Apakah semua ini hanya permainan? Ataukah ada alasan yang belum ia ungkapkan? Menjelang fajar, aku masih terjaga. Aku mendengar langkahnya keluar dari kamar, membiarkanku sendirian. Saat itu aku sadar, hidupku akan dipenuhi tanda tanya besar. Keesokan paginya, aku terbangun dengan mata bengkak. Suasana rumah terasa sunyi, hanya suara burung dari halaman yang terdengar. Saat turun ke ruang makan, kulihat meja penuh dengan hidangan. Anehnya, semua makanan itu adalah kesukaanku. Sup ayam sederhana, sambal terasi, dan sayur bening seperti buatan mama. Aku tertegun. Bagaimana mungkin ia tahu makanan favoritku? Bahkan mama sendiri jarang memasak sesering ini belakangan karena sakit. Saat aku masih mematung, ia datang dengan senyum tipis. "Aku minta juru masak menyiapkan ini khusus untukmu. Aku tahu kau suka makanan rumahan." Aku menahan nafas. Aku tak pernah menceritakan hal itu padanya. Dari mana ia tahu? Hari itu aku benar-benar bingung. Aku ingin membenci lelaki itu sepenuhnya. Tetapi setiap tindakannya justru membuatku sulit memutuskan bagaimana harus bersikap. Ada misteri yang ia sembunyikan. Dan aku tahu aku harus bersiap menghadapi jawaban yang mungkin tidak mudah kuterima. Bayangan malam sebelumnya masih menempel kuat di pikiranku. Bukan karena ia menyakitiku, melainkan karena sikapnya yang justru berlawanan dengan segala prasangka. Dan semakin hari berjalan, aku mulai menyadari, rahasia besar sedang menunggu untuk terungkap. Hari-hari setelah pernikahan berjalan seperti teka-teki. Rumah besar tempatku tinggal kini terasa seperti labirin penuh misteri. Setiap lorong dihiasi lukisan mahal, setiap ruangan dipenuhi perabotan berkelas. Tetapi di balik semua itu ada kesunyian yang membuatku merasa terasing. Pak Rendra selalu berangkat kerja pagi-pagi, pulang menjelang malam. Namun, setiap kali ia pulang, bukan kemewahan yang ia bicarakan, melainkan hal-hal sederhana. Apakah mama sudah membaik? Apakah adikku masih bisa melanjutkan sekolah? Atau apakah aku makan tepat waktu? Pertanyaan-pertanyaan itu seakan menusuk hatiku. Karena tak kusangka ia justru peduli pada hal yang selama ini menjadi kegelisahanku. Suatu sore, aku menemukan sebuah ruangan yang pintunya jarang terbuka. Rasa penasaran membawaku masuk. Aroma kayu dan kertas tua menyeruak. Di sana ada rak penuh album foto. Kebanyakan bergambar seorang wanita muda bersama seorang anak kecil. Wajah wanita itu cantik, dengan senyum tulus. Di salah satu foto,
Aku melihat Pak Rendra berdiri di sampingnya, terlihat jauh lebih muda. Hatiku tercekat. Dari album itu aku tahu, wanita itu pasti istrinya terdahulu, dan anak kecil itu mungkin buah hatinya. Aku tak berani menyentuh lebih lama. Segera kututup album itu kembali. Namun sejak saat itu, hatiku dipenuhi tanda tanya baru. Apakah aku hanya pengganti bayangan masa lalunya? Ketika makan malam, aku memberanikan diri bertanya, siapa wanita dalam foto-foto itu? Ia terdiam lama, lalu menghela napas. Itu Alina, istriku yang sudah tiada. Ia pergi terlalu cepat karena penyakit. Anak yang kamu lihat di foto juga sudah tidak ada. Ia ikut dipanggil Tuhan beberapa tahun lalu. Aku tercekat, tak sanggup bicara. Untuk pertama kalinya aku melihat tatapan kosong dari matanya. Seakan luka lama itu masih membekas. Malam itu, aku mengerti mengapa ia bersikap penuh batas. Bukan karena ia tidak menginginkanku, melainkan karena hatinya masih terikat pada masa lalu. Keesokan harinya, ia melakukan sesuatu yang kembali membuatku bingung. Ia mendatangi rumah Mama, membawa dokter pribadi untuk memastikan kondisinya stabil. Bahkan biaya pengobatan yang selama ini jadi beban berat sudah ia lunasi. Mama menangis terseduh-seduh, memeluk tangannya sambil mengucapkan terima kasih. Aku berdiri di sudut, perasaan berkecamuk. Bukankah seharusnya aku membenci lelaki ini? Bukankah aku merasa terjebak dalam pernikahan yang dipaksakan? Tetapi bagaimana mungkin aku bisa terus membencinya ketika ia melakukan begitu banyak hal yang menyelamatkan keluargaku? Hari-hari berikutnya, aku semakin sering memperhatikan tingkahnya. Ia jarang bicara tentang pekerjaannya, jarang membanggakan harta, tetapi selalu menanyakan hal-hal kecil tentang kebahagiaanku. Sesekali ia pulang membawa bunga mawar putih dan menaruhnya di meja makan tanpa berkata apa-apa. Sikapnya yang tenang justru membuatku semakin penasaran. Ada sisi dirinya yang belum aku pahami sepenuhnya, sesuatu yang mungkin akan mengubah cara pandangku terhadapnya. Aku merasa seakan sedang berjalan di lorong panjang. Di ujungnya ada jawaban, tapi aku belum tahu apakah aku siap menerimanya. Malam itu, sebelum tidur, aku menatap cermin. Untuk pertama kalinya aku bertanya pada diriku sendiri, apakah mungkin aku bisa belajar menerima semua ini, atau aku hanya akan terus hidup dalam bayangan rahasia masa lalunya? Hari itu tubuhku benar-benar tak berdaya. Sejak pagi kepala terasa berat, seluruh sendi melemah, hingga akhirnya aku tergeletak di ranjang kamar tanpa mampu bergerak. Pelayan rumah panik, lalu buru-buru memanggil Pak Rendra yang baru saja pulang dari kantor. Aku hanya samar-samar mendengar langkah kakinya terburu-buru. Dalam kesadaran yang setengah hilang, aku merasakan tangannya menyentuh keningku. Hangat, penuh perhatian. Demam tinggi sekali. Suaranya terdengar cemas. Sejenak aku bingung. Bukankah selama ini aku menganggapnya hanya orang asing yang mengikatku lewat pernikahan? Tetapi sore itu, ia tampak benar-benar khawatir. Jauh berbeda dari sosok dingin yang kupikirkan. Ia memanggil dokter pribadi, menunggu di sisi ranjang dengan wajah tegang. Saat obat disuntikan dan tubuhku mulai tenang, ia duduk di kursi, memegang tanganku erat. Aku bisa merasakan genggamannya bergetar. Malam itu ia tidak bergeser sedikit pun, tetap berada di sisiku hingga fajar menyingsing. Ketika aku membuka mata, sinar matahari menyelinap dari celah tirai. Aku mendapati ia tertidur di kursi, kepalanya bersandar di dinding, namun tangannya masih menggenggam jemariku. Hati kecilku tiba-tiba bergetar. Ada sesuatu yang tak bisa kutolak, perasaan asing yang perlahan menembus benteng kebencianku. Siang harinya, ia menyiapkan bubur ayam dengan tangannya sendiri. Tangan yang biasanya memegang dokumen-dokumen besar perusahaan kini sibuk mengaduk panci di dapur. Aku tertegun melihatnya. Tak pernah menyangka seorang pria yang bergelimang harta mau repot demi hal sederhana. Cobalah sedikit, katanya sambil menyodorkan mangkuk. Aku menunduk, menahan haru. Suapan pertama terasa hangat, bukan hanya di lidah, tapi juga di hati. Air mata menetes begitu saja, tak bisa kutahan. Ia menatapku heran. Kenapa menangis? Tanyanya pelan. Aku menggeleng, tak mampu menjawab.
Bagaimana aku menjelaskan bahwa tangis ini lahir dari rasa bersalah? Karena selama ini aku hanya melihatnya dari sisi terburuk. Malam itu aku tak bisa tidur. Pikiranku dipenuhi wajahnya ketika ia merawatku, ketika ia berusaha menghibur dengan cerita ringan, bahkan saat ia diam menemaniku. Semua gambaran itu menyalakan percikan perasaan baru yang tak pernah kuduga. Namun, di balik hangatnya perasaan itu, muncul pula ketakutan lain. Bagaimana jika ia hanya bersikap manis karena rasa iba? Bagaimana jika suatu saat ia berubah dan memperlihatkan wajah aslinya? Aku termenung di beranda, menatap langit malam. Angin berhembus membawa aroma bunga melati dari taman. Dalam hening itu, aku menyadari satu hal, kebencian yang dulu menutup hatiku perlahan memudar. Sebaliknya, ada gejolak rasa yang belum bisa kuartikan, antara kagum, takut, dan ingin tahu lebih jauh. Aku menarik napas panjang, menyadari bahwa hidupku tidak lagi sama. Jalan yang kupilih karena terpaksa ternyata membuka pintu perasaan yang membingungkan. Dan di balik semua kebingungan itu, aku tahu satu hal pasti. Aku sudah tidak bisa melihat Pak Rendra dengan cara yang sama lagi. Malam itu suasana rumah begitu hening. Aku duduk di beranda lantai 2, memandang langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berembus lembut. Namun dadaku sesak oleh pikiran yang saling bertubrukan. Rasa benci yang dulu begitu kuat perlahan luluh, digantikan kebingungan yang tak kunjung reda. Langkah kaki terdengar mendekat. Pak Rendra datang membawa 2 cangkir teh hangat. Ia menaruh salah satunya di hadapanku lalu duduk di kursi seberang. Kami terdiam cukup lama, hanya ditemani suara jangkrik dari kejauhan. "Lani," ucapnya pelan. "Aku tahu sejak awal kamu tidak menginginkan semua ini. Aku pun tidak ingin kamu merasa terkekang. Aku hanya butuh seseorang yang bisa menemani hari-hari tuaku." Kata-kata itu membuat dadaku bergetar. Aku menunduk, menatap uap teh yang menari di udara. Dalam hati, aku ingin marah karena ia pernah menjeratku lewat pernikahan ini. Namun di saat bersamaan, aku tak bisa menutup mata bahwa ia telah menyelamatkan keluargaku dari kehancuran. Aku menarik napas dalam, lalu memberanikan diri berkata, "Aku tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Tapi, aku ingin mencoba menerima keadaan ini. Aku tidak bisa terus membenci, sementara kamu sudah melakukan begitu banyak untuk keluargaku." Tatapannya langsung mengarah padaku. Matanya berkaca-kaca. Sesuatu yang belum pernah kulihat sebelumnya. "Terima kasih," bisiknya. "Itu lebih dari cukup bagiku." Keheningan kembali menguasai. Namun kali ini terasa berbeda. Ada kehangatan yang tak pernah kurasakan sejak pernikahan itu terjadi. Perasaan asing menyusup, membuatku bertanya-tanya apakah aku mulai membuka hati tanpa kusadari. Beberapa hari setelah percakapan itu, aku melihat perubahan kecil dalam diriku sendiri. Aku tak lagi menghindar ketika ia mengajakku makan bersama. Aku juga mulai berani menatap wajahnya lebih lama, memperhatikan guratan lelah sekaligus ketulusan di sana. Bahkan ketika ia bercerita tentang pekerjaannya, aku mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Tapi bersama dengan perubahan itu, muncul pula ketakutan lain. Aku takut jika semua ini hanya sesaat. Aku takut jika perasaan yang tumbuh dalam hatiku hanyalah hasil dari rasa terhutang budi. Dan yang lebih menakutkan lagi, aku takut kehilangan orang yang selama ini tak pernah kuanggap penting, tetapi diam-diam mulai mengisi ruang dalam hidupku. Malam-malamku dipenuhi pertanyaan yang tak berujung. Apakah aku bisa benar-benar menerima lelaki ini bukan hanya sebagai penolong, tetapi juga sebagai pasangan hidup? Ataukah aku hanya sedang menipu diri sendiri? Dalam kebingungan itu, aku mulai sadar satu hal. Setiap langkah yang kuambil kini akan menentukan masa depan. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa harus memilih dengan hatiku, bukan hanya karena keadaan. Hari-hari berikutnya berubah menjadi perjalanan batin yang tak pernah kuduga. Setiap pagi aku terbangun dengan perasaan berbeda. Jika dulu aku menganggap rumah besar ini sebagai penjara, kini perlahan aku mulai melihatnya sebagai tempat berteduh. Tidak lagi sunyi seperti sebelumnya, karena ada percakapan kecil, tawa ringan, dan perhatian sederhana yang membuatku merasa hidup. Suatu sore, hujan deras mengguyur.
Aku berdiri di balik jendela, memandangi tetesan air yang jatuh tanpa henti. Dalam keheningan itu, kenangan lama kembali berputar. Wajah Mama saat memohonku menerima pernikahan ini, adikku yang dulu hampir putus sekolah, dan semua ketakutan yang sempat membuatku ingin lari. Aku menggenggam dadaku erat, menyadari betapa jauh aku telah melangkah sejak hari itu. Pak Rendra masuk membawa selimut tebal. "Jangan terlalu lama di dekat jendela, nanti masuk angin," katanya sambil menyampirkan kain hangat di pundakku. Aku menoleh, menatap matanya yang penuh ketulusan. Sekejap, aku merasakan sesuatu yang berbeda. Tidak ada lagi jarak sejauh dulu. Ada keakraban yang tumbuh tanpa kusadari, menghapus garis pemisah yang pernah kubuat. Malamnya, ia mengajakku berbicara di ruang tamu. Dengan suara berat namun jujur, ia berkata, "Aku tak pernah tahu apakah aku pantas mendapatkanmu. Aku sadar usiaku jauh darimu, dan aku bukan pilihan yang kau impikan. Tapi sejak kau masuk rumah ini, aku merasa hidupku kembali berarti." Kata-kata itu membuat air mataku jatuh begitu saja. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, berusaha menahan emosi yang memuncak. Selama ini aku berusaha menolak, bersembunyi di balik tembok kebencian, padahal hatiku diam-diam merindukan kehadiran yang tulus. Aku memberanikan diri menjawab. Awalnya aku merasa terjebak. Aku marah karena dipaksa menikah. Tapi perlahan aku melihat sisi dirimu yang tidak pernah aku bayangkan. Aku tidak tahu apakah ini cinta, tapi aku tahu aku tidak lagi ingin pergi. Ia terdiam, menatapku dengan mata berkaca-kaca. "Itu lebih dari cukup untukku," bisiknya. Lalu ia menggenggam tanganku, bukan dengan paksaan, tapi dengan kelembutan yang membuatku yakin bahwa aku tidak salah memilih jalan untuk bertahan. Sejak hari itu, segalanya berubah. Mama semakin pulih karena beban utang sudah tidak lagi menghantui. Adikku bisa kembali menuntut ilmu dengan tenang. Aku sendiri mulai menemukan makna baru dari pernikahan ini, bukan sekadar ikatan karena keadaan, melainkan perjalanan menuju penerimaan yang perlahan tumbuh menjadi kasih. Aku sadar, kebahagiaan bukan selalu datang dari jalan yang kita inginkan. Kadang ia hadir dari keputusan yang awalnya terasa menyakitkan, lalu berbuah manis ketika hati belajar ikhlas. Dan di titik itulah aku mengerti, malam pertama yang dulu kutakuti, ternyata menjadi awal dari perjalanan panjang menuju kedamaian yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Perjalanan ini mengajarkanku satu hal, terkadang hidup menempatkan kita pada pilihan yang terasa tak adil, bahkan menyakitkan. Aku pernah menolak, memberontak, dan menyalahkan keadaan. Namun pada akhirnya, aku menyadari bahwa di balik ujian yang berat, selalu ada hikmah yang disembunyikan Tuhan. Aku belajar bahwa cinta bukan hanya soal usia, harta, atau rupa. Cinta sejati lahir dari kesediaan hati untuk menerima dan saling menguatkan. Dari seorang pria yang dulu kupandang sebagai ancaman, aku justru menemukan sosok pelindung yang mengajarkanku arti kesetiaan. Untuk kalian yang sedang menghadapi kesulitan, jangan pernah menyerah. Setiap luka bisa menjadi jalan menuju keteguhan. Setiap pengorbanan bisa menjadi pintu keberkahan. Ikhlas bukan berarti pasrah tanpa usaha, melainkan berani berdiri teguh meski hati diuji. Semoga kisah ini menjadi pengingat, bahwa sebesar apapun badai, akan selalu ada pelangi menanti di ujung perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya.